posisi. Walah, tak posisi barang walah. Gelandang bos. Serwak gelandang saiki. Kalau presiden ae. Sak nyet sak karpet. Ya wis nang ta. Ya wis. Konten nono apa ngerti kalian lewe nambah. Disik gelem ngenteni gak gelem ya wis. Lah lumayan. Yes. Macak sing ganteng sik lah, sapa ngerti ana kode nang kono kaya Ariel Noah. Mari kuncinya aman, udah. Jarak, physical distancing. Oh iya. Ya wis, sampai tamu. Yo. Mas yo dhewe koyo ngene ku kan penting boy saya. Ini sepeda. Oke, bisa kesana nyabut. Ya. Terus gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sampean ya po sehat. Alhamdulillah. Jadi gini ya teman-teman ya, walaupun kita nggak pakai masker, tapi kita itu mengikuti aturan physical distancing. Nah. Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer.
BTW kita Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Gini Pak Rizal, ini kan kampung heritage ya. Kalau kita ngomong heritage itu kan kaitannya dengan sejarah. Nah, berkaitan dengan sejarah ini kan kalau Kota Malang ini terkenal dengan bangunan-bangunan cagar budaya yang dari pemerintahan kolonial dulu. Nah, nggak tahu di sini ada rumahnya mbahnya Robin van Persie atau bagaimana? Striker Belanda, ngerti ya? Enggak. Van de Jong, enggak. Marco van Basten, aku ngertinya Robin. Berkaitan dengan kampung heritage ini Pak, sejak kapan ada kampung heritage ini Pak? Ngomongkan kampung ya. Kalau kampungnya ya udah lama ada. Sudah lama ada dan memang ini kan memang perkampungan ya aslinya ya. Cuman dikelola secara manajerial atau manajemen yo. Cari kayak wong-wong top-top itu memang harus dimanajemenin untuk mengangkat nilai kampung itu sendiri. Nah, itu sebelumnya ya ono apa lek wong-wong itu observasi kaya penelitian wong-wong kental-kental iku. Jadi lihat ono opo di kampung ini. Pertama sih mungkin sing pernah rata-rata senior wong kental-kental iku sing pernah dilihat didengar iku situs. Pertamanya itu situs makam Mbah Onggo. Ngerti Mbah Onggo? Mbah Onggo sinten ya, Pak? Ini namanya makam Mbah Onggo. Mbah Onggo ini adalah salah satu sesepuh yang ada di sini. Bukan konten horor. Bukan konten horor. Mbah Onggo itu kayak ngene. Juru kunci. Ya, anggap aja sesepuh, juru kunci di mana waktu itu Kota Malang belum punya pemerintahan kota. Jadi dia itu kayak guru spiritual gawe atau untuk pemerintahan yang bakal memimpin Kota Malang. Bupati pertama, bupati kedua. Jadi gurunya beliau. Nah, nanti Malang tuh kayak gini gitu. Jadi itu beliau itu ya. Pas makamnya ya di kampung sini. Berarti hasilnya sini. Jadi Mbah Onggo ini mungkin yang sudah dijelaskan Pak Rizal tadi ya. Jadi ini adalah penyebar agama Islam di Kota Malang. Ya, kalau kita lihat di keturunannya masih terahnya dari Pangeran Diponegoro. Oh, masih garis. Iya, iya. Jadi waktu Pangeran Diponegoro ditangkap, itu panglimanya kan disebar di Jawa Timur. Iya. Kan di Malang ada 3. Iya. Ada Mbah Gribek, Oh iya. itu bagian kabupaten. Mbah Onggo yang di wilayah kota, dan ada Mbah Batu yang di Kota Batu. Iya. Kenapa kok ada makam istilahnya di tengah kampung gitu ya? Jadi dulu memang mulai dari sini sampai belakang Masjid Jami adalah pemakaman umum. Gitu. Banyak. Nah, kalau kita ditanya itu, ya, kalau kita ditanya makamnya siapa, nggak tahu. Ya, jadi memang waktu eranya Karsten kolonial sudah masuk, itu kan sudah ada penataan kota, makam di sebelah mana, pemukiman di mana. Akhirnya makam dipindahkan ke Kasen. Nah, semua ada yang makam di sini ikut terpindahkan. Kalau ini berarti yang nggak terlihat mungkin dulunya. Nah, iya. Yang ini Mbah Onggo sebelah kirinya ini istilahnya kaki kanannya. Iya, yang sebelah sana diduga istrinya. Diduga istrinya. Kalau ini kurang tahu ini ya, mungkin kalau dulu kan pastinya kalau sudah atasan pasti bawahannya kan istilahnya banyak. Nah, apalagi terus akhirnya sebagai guru agama juga akhirnya kan tempatnya agak ditinggikan. Mungkin berarti memang kampung ini sudah ada sejak dulu. Berarti bukan di setting. Karena saya lihat itu kan pertama kali tahu kampung heritage ini jujur dari media sosial Pak. Jadi saya lihat di Instagram kok spot fotonya Hati, kok arek yang jangan Hati. Apa yang ya? Kendaan. Oh iya. Bukan. Kok ngurus. Maaf ya. Kan fotonya bagus-bagus. Saya pikir oh ini memang dibuat karena itu menjadi daya tarik wisata yang ada di tengah Kota Malang. Kita sudah berada di area Latar Ombo kalau kita bilang. Di sini kita langsung menemukan 3 rumah spot. Nah,
Kita ini yang pertama ini namanya rumah penghulu. Rumah penghulu. Iya, yang di sisi kanan ini namanya rumah jengki. Lah, kalau rumah penghulu ini adalah rumah era kolonial. Nah, kalau rumah jengki ini sudah era kemerdekaan. Nah, Kolonial kemerdekaan. iya, kita bisa langsung lihat perbedaannya gitu ya. Saya pikir ini rumah penghulu rumahnya itu tugas KUA yang. Benar. Jadi untuk nama-nama yang ada di Kampung Kayu Tangan ini bisa diambil dari profesi pemilik rumah. Betul, jenis rumah, tahun berdirinya juga ada. Lah kebetulan kalau penghulu ini didirikan tahun 1920. Jadi 1920. ya, jadi memang ada tambahan ini hanya di toko ini untuk toko. Kalau ini dihilangkan sama, jendelanya di belakang ini juga masih ada. Oh gitu. Ya, bisa kita lihat kalau arsitektur kolonial itu simetris dari atap. Nah, terus terus jendela rangkap 2, pintu rangkap 2. Langsung kita bedakan lagi kalau jengki. Jengki ini sudah kemerdekaan. Kenapa nih? Setelah kemerdekaan. Jadi ini langsung simetris, ini tidak simetris, sudah ada ornamennya. Pintu sudah nggak double, jendela sudah bervariasi, ventilasi gitu. Banyak sekali yang nanti ditemukan di dalam juga tipe-tipe jengki. Ada sejak dulu ya Pak? Ya, kan gini, kampungnya sudah ada sejak dulu. Kalau akan dibuat menjadi kampung wisata sentrali Kota Malang itu kayak pernah dengar nggak Malang ibu kota Malang Raya itu kan di Kayu Tangan, pernah dengar nggak? Oh, baru dengar ini. Nah, waktu itu adalah beberapa tokoh-tokoh kayak gitu ya, termasuk Pak Wali itu mensetujui bahwasanya nanti ibu kota Malang Raya itu masuknya Kayu Tangan. Kota itu di Kayu Tangannya ya. Malang Raya. Malang Raya itu meliputi Pakai Saji. Nah, ya kabupaten Batu. Ya. Batu. Ya iku. Ya apa ya? Noto kampungnya ya gak gampang ah. Iya kan akeh wong sing melok mikir, melok usul apa. Jadi kita nggak iso nampung semua, tapi kita coba mengembangkan kampung. Ya akhirnya ya terbentuk iki kampung wisata heritage, tapi dari sing wong peneliti wong lawas sing riset iku ya dari pemerintahan itu waktu iku Pak Agung Buwana yang sing aku ngerti ya. Terus ono Pak Budi Fatoni iku dari ITN, orang ahli arsitektur. Terus dari komunitas iku Pak Chandra Purnama. Terus dari media itu Pak Birom. Nah, itu wong papati aja sampai lali kayak gini gak oleh lali karena mereka juga ikut lah andil ini kembangnya kampung ini. Nah, awalnya itu dulu itu cuma satu RW ini toh, RW 9. Rumah sudah banyak berubah, tapi dulunya ini juga termasuk rumah zaman kolonial. Jadi ini bisa dilihatkan nih. Jadi pemilik rumahnya adalah legenda keroncong. Jadi bapaknya Om ini adalah legenda keroncong. Namanya Pak Susilo. Ya. Jadi nanti akhirnya kita keluarga istrinya diungkit lagi potensinya, akhirnya dibuatlah galeri musik. Dulu di sini Tempat berkumpulnya siapa Om aja? Ben Bocah. Mulai ini Dulu ngumpulnya sini semua. iya. Ian Antono, Ahmad Al, iya. Jadi dulu masih muda-mudanya itu main di sini, temennya kakaknya. Iya. Main band juga. Iya. Jadi dulu mangkalnya sebelum jadi Good Place mainnya sini dulu. Ya apa, Cak? Ya apa, Cak? Jakarta, ya. Jadi kayak wong kabeh, setiap tempatku ono cerita, Pak. Yoi. Jadi biyen ono artis-artis yang terkenal, musisi-musisi sih lebih tepatnya. Ono Ian Antono, Blo iku pernah di kene, Pak. Oh, ngono. Jadi Masuk. tempat ini luar biasa lah. Loh, ngono. Iya. Terus. Ternyata ada sisi lain yang kita nggak tahu ternyata di sini Malang itu. Nah, begini Pak Rizal. Tadi kan Bapak menyebut tentang nilai jual. Pasti setiap tempat wisata itu ada nilai jual, nilai daya tariknya untuk mengundang masyarakat datang.
Nah, yang menarik di Kampung Heritage ini Pak, apa saja Pak? Yang nanti kalau mungkin teman-teman saya yang melihat video ini, terus aku tak dolanan alatnya yang Kampung Heritage. Jadi Unggulannya ya. Sebenarnya kan karena heritage itu luas sebenarnya. Heritage itu kan 50 tahun peninggalan itu tetap terjaga warisannya, dijaga warisannya, dilestarikan, itu bisa dikatakan heritage. Tidak harus fisik bangunan karena itu terlalu menyempitkan. Nah, sebenarnya heritage sendiri itu ya ono makanan, di sisi makanan itu yang heritage itu akeh di sini banyak kan gitu ah. Dulu ada sampai sekarang yang bisa bertahan itu warungnya Wak Nap. Jadi itu jadi apa sing dimasak itu butuh masakan lama ya, artinya wis lama kan berarti mambu enggak. Berarti kan ini masakannya tetap konsisten, pelanggannya konsisten. Nah, umure dek jualan itu, umurnya jualan itu sik 50 tahun lebih kan kayak gitu. Nah, generasi ke piro ya iki ya? Ketiga kayak kata. Ya, biar kelihatan ini loh Mas, maksudnya yang foto dari sana, Masnya berdirinya di sini, jadi tampak rumahnya. Nah, kalau bilang rindu ini bukan rindu kangen loh Mas ya. Bukan, maksudnya rindu apa ini? Jadi ibu ini dulunya sama bapak pengusaha kayak dulu tuh bakia. Tahu nggak sandal yang kayu itu? Itu sudah di sini sudah dimodifikasi. Jadi ada kain-kain montenya, ada monte-montenya. Itu yang dinamakan rindu. Jadi kalau dulu kita Kartinian pasti pakainya ini. Nah, kayak gitu. Terus kalau kan iki lak 3 RW, 3 RW ya, 3 RW. Itu di sisi 1 RW. Sama lain di RW satunya yang kita kelola itu ada yang namanya es talun. Es talun. Talun es. Talun es ya, daerah depan. Nah, itu kan ikut masuk wilayah manajemen Pok Darwis. Itu juga lama juga, itu di sisi makanan. Di sisi adat, kebudayaan. Saya kita ngeluyur dolin, main ke tempat ibu kota atau kemana lah gitu ya. Itu kan orang itu monggo itu sudah jarang. Di sini masih banyak. Orang-orang masih ada unggah-ungguhi sopan santun. Nah, itu masih dijaga. Itu kan bentuk budaya kita yang nggak boleh lupa. Sisi-sisi heritage. Terus wongnya sih seneng ngetabrus rasan-rasan itu budaya kan, budaya dhewe ya. Iya. Budaya sing heritage. Nah, itu. Jadi nggak salah lah aku rasan-rasan. Ya. Gibah itu rasa-rasa yang versi syariah Pak. Kan gibah itu berangkatnya itu bahasa Arab. Jadi kayak gitu. Jadi banyak lah yang kegiatan masyarakat itu sing tetap dipertahankan. Jadi dari dulu sampai sekarang ya masih berjalan. Kayak gitu. Nah, kalau di sisi fisik bangunan ya banyak gitu. Walaupun tidak 100% di sini heritage kabeh omahe enggak. Sebagian ada yang dibongkar. Ada. Sebagian ada yang dibongkar, sebagian ada yang era-era 60-an. Kalau sekarang 2020 berarti sudah masuk heritage ya. Nah, kebetulan sing dhewe iki kayak shooting, kayak omong-omongan iki. Iki kan paling tuwek sak kali tangan iki. Tahun berapa Pak ini Pak? Ini pembangunannya tahun 1870. 1800. Ini di sebelah kanan ini adalah rumah yang paling tua di Kampung Kayu Tangan. Berapa ini Bu rumahnya? Ini mulai dari 1870. Iya. Jadi mulai awal pendirian sampai sekarang masih utuh. Temboknya, pintunya, pagernya. Dan ini ada ornamen kayak orang Betawi ya, ini rumah-rumah tipe Betawi. Iya, gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu kan Belanda masuk kan nggak langsung ke Malang, dulunya kan nyampe Jakarta dulu. Jadi gaya-gaya Batavia dibawa ke sini gitu. Berarti setiap rumah yang mempunyai nilai heritage ada sini. Ya betul. Jadi ada tanda untuk membedakan tamu, memudahkan gitu. Jadi teman-teman kalau datang ke Kampung Heritage Kayu Tangan, teman-teman jangan khawatir, di depan setiap
tempat itu ada keterangannya. Belanda itu waktu itu masuk sini kalau nggak salah ya antara 1815-an sampai 45-50 itu si apa agresi ya waktu itu ya. Jadi sempat di ramalan itu ada agresi. Ya ada kan waktu itu penghancuran di kota Malang ini yang bangunan-bangunan Belanda sama pejuang-pejuangnya Dewi dari orang-orang kita itu menghancurkan bangunan-bangunan kolonial milik Belanda itu. Tujuannya biar mereka nggak kembali dan menempatin lagi. Tujuannya mereka itu. Iku secara ngono kaya ngono. Ya gak kaya ya aku maca ngono. Aku diceritani ya ngono. Lah sampean maca. Siapa? Nambah informasi. Jadi nawar-nawar kabeh kan ngerti ya itu. Di Malang itu pernah ada agresi. Jadi nggak hanya di Jogja, Ambarata, di Surabaya, tapi pernah di mana? Nah, iya. Terus tahu Hamid Rusdi? Iya. Nah, ikut pahlawan. Nah ini Pak, kalau tadi teman-teman menarik sudah kondisi masyarakat di sini dengan adanya kamu dari Wes. Oke. Masyarakat yang asli di sini, terus di sini tuh apa mereka asli kayu tangan atau ada pendatang? Ya kalau dikatakan asli ya karena sudah punya putra marungono anake rabi ambek wong jaba atau nah itu kan mlebu warga kene ya campur akhirnya. Tapi aslinya sih tetap asli, akeh sing asli wong orang-orang sini itu banyak yang asli. Jadi dengan adanya kampung wisata ini sing jelas ya seneng lah ya kan karena si pandemi ya apa ya geliat masyarakatnya jadi turun kan otomatis. Lepas gak pandemi, gak ada wabah gitu ya bingut. Jadi sampean kulek melaku-melaku atau jalan-jalan dalam itu juga banyak ya kayak kopi-kopian kecil gitu. Terus tempat oleh-oleh itu ada. Kopinya ada juga, Pak? Kopinya ya punya ini apa tes rasa ya wis rasa kopi ya tapi kebetulan yang punya usaha itu orangnya juga orang sini kan gitu ya warga sini. Terus di apa di sisi background itu dia dagangnya di rumah dia yang omahku kayak katakanlah apa heritage yo antara 1920-an lah dia punya rumah gitu. Pak, selamat sore. Ini bawa tamu di sini, mau lihat-lihat di sini. Saya pewarisnya rumah ini yang menempati. Saya bagus Pak jenengan Mas Mumpun. Pak Rudi. Pak Rudi. Landit. Ini Pak, ini kenapa kopi atau tempat istirahat di sini dinamakan Batu Bandut? Nah, ceritanya panjang. Kan Bandit itu sebetulnya sebutan dari ibu saya. Oh, dari Ibu saya itu orangnya mulai dari kecil memang gemuk dan keponakan satu kampung ini manggilnya Bandit. Bandut. Iya. Inilah ibu saya. Ini tokoh Muhammadiyah. Buya Hamka. Bukan. Seperti Mbah, mirip Mbah Bejo. Mbah Bejo. Ini yang punya SMP Muhammadiyah Rorodowo. Bapak seorang pejuang. Nah, ini veteran perang. Nah, ini Kak Pak Karno yang tanda tangan. Pak sama kita. Dulu ayah ikut ini apa? Perebutan bendera di Jembatan Merah. Oh, Surabaya. 10 November berarti. Iya. Ini. Nah, kalau ini jasa ijazah sekolah tahun 36. Jasa apa? Ijazah SR. Kalau dulu kan Oh, SR. SR sekolah Ya, rakyat, sekolah rakyat. SD. Ya ini Belanda yang mengeluarkan. Oh iya. Ya, bukan Republik Indonesia. Dari nama kayu tangan, Pak. Hmm. Nah, itu
itu sebenarnya nama itu Tuscan itu atas maksud dan dasar apa gitu. Kayu tangan, kalau pas nunggu keceplosan kayu pas nang tangan. Lek nama itu ya, aku lek nama itu iso ono sing aku ngerti ku ono 3 versi, ada 3 versi. Di jalanan koridor dulu itu masa kolonial itu sampai masa berapa itu pohon-pohonnya berbentuk tangan. Itu versi pertama. Sing versi kedua itu ono penunjuk arah terbuat dari kayu, penunjuk arah yang modelnya tangan. asli bapaknya bukan buatan. Waktu dulu itu kayak gitu. Penunjuk arah ya buatan ya. Tapi dari kayu. Tapi apa? Modelnya penunjuk arah itu model tangan ngono lho. Nah, sing ketiga iki antara pasti apa enggak pasti. Iki ceritoi apa sejarawan. Nah, ada namanya talun. Itu namanya perkampungan. Nah, kayu tangan iki alas, hutan. Terus banyak binatang-binatang liar. Terus kayak narok itu berburu nang daerah kayu tangan ini. Kayu hutan-hutan, kayu-kayu iki tantangan. Benar. Ngono ya. Telung versiku. Wis sampean pilih sing sampean cocok sing ndi. Ini ada sungai. Sebenarnya ini dulu di zaman kolonial ini adalah saluran irigasi Belanda. Kalau kita tadi masuk di Gang 6 itu ada pintu rolak. Itu adalah pengatur arus airnya. Jadi ya. Jadi kalau dulu semua aktivitas ada di sini. Jadi untuk cuci mandi semua di sini. Nah, dulu ini tidak ada batas antara sungai sama daratan. Akhirnya enggak ada. Jadi awalnya dulu itu dikasih besi kayak model kayak kerangkeng itu. Kayak di penjara itu yang jeruji besi itu. Itu keliling. Jadi untuk pembatas aja. Sungai akhirnya dikenal juga ini namanya Kali Kerangkeng. Sampai sekarang terkenalnya Kali Kerangkeng. Ya. sungai. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman datang ke kampung ini, kali tangan, ada sungai Kerangkeng. Kalau kita lihat, ini saluran irigasi dulu kan dipakai untuk cuci, Ya, masak. aktivitas. Jadi pesan dari kita semua ya, tetap jaga lingkungan. Nah, karena bagaimanapun Sungai itu harus tetap jangan bersinar. Kita berdampingan dengan alam. Lek wong-wong sing era-era 60-an sing biyen main ke sini ya, yang dulu orang-orang 60 umur apa era-era 60 itu masa-masa SMP SMA-nya mainnya ke sini. Itu taunya penunjuk arah yang berbentuk tangan. Nah, mungkin kayak ngono. Nah, kan di sini kan apa pertokoan waktu itu. Nah, pertokoan apa pusat sentra kota, pertokoan kota. Nah, kalau di dalam gitu daerah Talun, Pasar Talun itu perekonomian tingkat 2. Jadi second market barang bekas. Waktu itu kan pabrik gurung akeh, barang-barang bekas sing akeh sing. Klambi, sepatu, celana iku lah. Nah, dalpo lokal. Menarik, Pak. Aku nambahin ya. Ini nggak bisa terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah, ke depan program-program yang akan dikembangkan. Ya, kita berharap pandemi ini tidak lama ya teman-teman, bisa segera berakhir, kita kembali normal, bisa jalan-jalan kemana-mana dengan bebas. Ke depan Pak, program dari Kampung Heritage ini Pak. Lek saya ini berarti omongan pribadi ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita untuk ke depan ini halangannya ya, kayak rintangannya wakil. Kayak saya pribadi itu dulu maunya menyatukan masyarakat kita, terus mencintai apa yang kita punya. Nah, sudah bersatu, kita membangun untuk visi ke depan itu enak. Ketika ini dibangun bagus, lek masyarakatnya gak percuma, kan percuma. Kita ngoyo 2,5 tahun ini sampai wis jenengan apa namanya itu kita hidup di masyarakat kan macam-macam nih. Apa analisanya itu ya nggak masalah, wis pasti ada lah permasalahan itu.
Ya lek ngomongno iku berarti kita harus menciptakan kebersamaan di sini. Satu visi, satu misi. Nah, diraketno. Kok kayak gini lho kepingine. Enak wis. Tapi ya balik maneh. Akeh wong proses. Adalah sebuah proses. Bila ada ingin maju, membangun sebuah kebahagiaan, kudu mencintai dan bersama. Iya. Top. Sing berjuang Burung mesti saya. Iya, berjuang burung mesti saya. Ngeri. Aku menangis tok di sini. Jadi lek mlebu kampung wisata ya kampung wisata heritage biasanya kita kasih apa iki kenang-kenangan. Cindera mata. Lek zaman saya ini masih menemukan namanya postcard. Nah, ini kita hidupkan lagi nih postcard. Nah, kebetulan postcard ini gambari kan macam-macam, ada spot-spot sing di dalam sini juga ya. Ini kan kebetulan rumahnya sing di sini kita tempatin ini. Nah, Ini gambaran dari luar. Yang saat ini kita ada di sini. Mana kamera? Yang ini apa yang itu? Kamera. ya. Nah. Tak cedek nol cek ketok ya. Nah, terus 1970 ya. iya kewut. Kewut. Nah, terus iki ana menu-menue. Nah, iki lek apa tamu asing ini ada yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia, Jawa, Cina, Arab. Oke, Pak. Lengkap. Jadi kan di HP juga kan. Nah, tapi ini kebetulan yang dititipkan ke saya ini yang berbahasa Indonesia. Nah, iki menue di kini. Jadi ada beberapa rumah, ada beberapa apa ikonik di jero kampung. Jadi teman-teman kalau datang ke sini nggak perlu takut kesasar. Nah, ini dia. Nah, biasanya dikasih peta. Peta nih Pak. Ada petanya. Peta kayu tangan. Peta kampung wisata. Iya. Nah, terus lek biasanya kan juga ada kedatangan tamu sing gerudukan apa bis-bisan gitu. Nah, rombongan. Nah, iki ana daftar-daftari paket-paketane. Jangan malu untuk berbuat baik. Ya. Oke, gitu saja teman-teman. Itu sekilas dari Perbincangan kita bersama Pak Rizal di Kampung Heritage Kalimantan. Iya. Jadi teman-teman terus saksikan konten kita di Sherlock, segmen Sherlock di Sherlock Karya Anak Bangsa. Karya Anak Bangsa. Bakal ada tempat-tempat lain yang akan kita kunjungi ya. Jadi kita nggak sekedar jalan-jalan tapi juga belajar juga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizal. Semangat. Semangat.